Watch your target indicators, we are not cleared hot. Assalamualaikum Baraya, bagaimana kabarnya? Sehat? Kali ini saya akan mengulas sebuah film tim sniper marinir Amerika yang ditugaskan mengamankan perusahaan gas bumi yang sering diserang kelompok pemberontak lokal. Seperti biasa, tanpa berlama-lama langsung saja Cokodot. Di awal film kita akan diperlihatkan beberapa sniper yang tak lain adalah Brandon, Mayor Miller, dan beberapa rekan sniper lainnya sedang mengintai kelompok pemberontak di dekat lepas pantai. Ternyata kelompok pemberontak tersebut akan melakukan eksekusi pembunuhan terhadap warga Amerika. Di saat Brandon mendapat perintah untuk menembak, tiba-tiba Brandon melihat anak kecil yang akan mengeksekusi warga Amerika tersebut. Brandon pun menahan tembakannya, namun Mayor Miller dan tim sniper yang lain meminta Brandon agar segera menembaknya. Karena keraguan-raguan Brandon, Mayor Miller pun memerintahkan satu sniper lain untuk mengambil alih target tersebut. Ternyata tembakan itu meleset dan keadaan para sniper pun diketahui. Rampage, take the shot now. Rampage, milk the motherfucker. Setelah aksi pengintaian di lepas pantai, kita akan dibawa ke Istanbul, Turki, di mana Brandon beserta rekan sniper lainnya sedang bersantai di sana. Di saat menikmati suasana sekitar, tiba-tiba salah satu rekan Brandon mengatakan bahwa dia hanya penembak junior. Brandon yang merasa tersinggung memilih untuk menyendiri, dan di saat itu pun Brandon melihat seorang wanita bernama Robin Slater yang tak lain mantan kekasih Brandon. Brandon pun mengikuti Slater sampai ke tepi pelabuhan. Di saat mereka asik berbincang, kita akan melihat sniper misterius yang sedang mengincar Brandon. Namun aksinya dapat digagalkan oleh Bidwell yang merupakan teman ayah Brandon sendiri. Bidwell pun menemui Brandon dan memberitahu apa yang terjadi. Hey Gunny, south side of the bridge. 20 minutes. With a bounty on your head, 150,000 euros. Setelah pertemuan Brandon dan Bidwell, kita akan melihat para sniper bertemu beberapa perwira di atas kapal penyeberangan. Di sana, mereka mendapat sebuah misi tak lain untuk menjaga pipa gas transnegara yang berada di Georgia dari serangan kelompok bersenjata yang selalu mengacau di beberapa titik. Dengan informasi yang diberikan, mereka pun bergegas berangkat ke titik misi berikutnya. Trans-Georgian Pipeline. I'm Robin Slater. Civilian military outside of Tbilisi involving local insurgents as Keesokan harinya, saat Brandon dan rekan satu tim sniper sampai di Georgia, para sniper pun langsung mengamankan perimeter di mana salah satu investor Transjordan akan melewatinya. Namun tanpa mereka ketahui, para sniper pemberontak pun tengah mengincar mereka, yang salah satunya adalah Gazakov. Gazakov sendiri merupakan pemimpin pemberontak lokal yang pernah dilatih pasukan khusus Inggris. Tak berselang lama, salah satu kendaraan investor terkena tembakan senapan anti-tank. Selain itu, Gazakov pun berhasil menembak Rojas yang tak lain tim sniper Amerika yang ditugaskan di sana. Mengetahui para sniper Amerika menjadi sasaran sniper musuh, pimpinan Brandon pun mengirimkan pesawat pengintai dan melepaskan roket ke sniper musuh. Setelah musuh dilumpuhkan, Mayor Miller dan Slater pun menuju tempat penyerangan para pemberontak dan menemukan selongsong peluru yang digunakan. Kemudian kita akan kembali ke camp di mana Brandon dan rekan-rekannya berada di sana. Brandon pun tak menyangka persembunyian mereka dengan mudah diketahui. Brandon merasa ada sabotase dari pasukan Georgia, di mana tidak ada satu pasukan Georgia yang menjadi sasaran dari penyerangan tersebut. Keributan pun terjadi dan Mayor Miller mengeluarkan Brandon dari timnya untuk sementara waktu dengan menugaskannya di tempat jalur pipa lain yang berada di pegunungan Kaukasus. Rojas could build a hide better than anyone in the business. Not a single Georgian hit, Colonel. Watch. Exactly what you're trying to imply. Oh, I'm not trying. Forgetting about the 2 body bags loaded with the Marine and a U.S. Air. You're Marines.
Act like it. Berlanjut ke pegunungan Kaukasus. Di sana kita akan melihat Brandon yang ditemani seseorang bernama Sajid. Mereka pun menuju pos militer di mana Brandon akan bergabung bersama tim yang dipimpin oleh Maskov. Maskov sendiri adalah sniper senior Uni Soviet yang akrab dengan ayah Brandon. Saat Brandon sampai di pos militer, beberapa orang di sana tidak menyambutnya dengan baik, bahkan menyerang Brandon. Perkelahian pun terjadi namun dapat dihentikan dengan kedatangan Maskov. Setelah kejadian tersebut, Maskov pun mulai membicarakan alasan Brandon ditugaskan di sana sementara waktu karena telah menuduh kolonel senior pasukan Georgia yang dianggapnya telah memberikan koordinat para sniper ke orang-orang Gazakov. This is our American savior. This guy attacked a Georgian cop. I think he or someone below him is a traitor. This insurgent sniper could, how to say, from horse's mouth. Setelah sedikit perbincangan, mereka pun melaksanakan patroli di sekitar jalur pipa gas. Namun di tengah perjalanan, mereka melihat beberapa pemberontak lokal sedang mencuri sesuatu di tower satelit. Di saat Maskov akan menembak salah satu dari mereka, Brandon mengusulkan untuk menyergapnya. Namun di saat Brandon menghampiri para pemberontak lokal, salah satu dari mereka bergerak seakan-akan menyerang Brandon. Maskov pun menembaknya dan menangkap salah satu dari mereka. Arrest them. How it is more correctly done. Jangan sual. Right there. Welcome to the wild, wild east. Setelah menggagalkan pencurian di tower satelit, kita akan melihat Maskov dan Brandon sedang menceritakan masa lalu Maskov bersama ayah Brandon yaitu Thomas Beckett. Maskov pun bercerita saat ia melaksanakan sebuah misi pengintaian dan melihat seorang anak kecil membawa bom yang dirakit dari mortir mendekati beberapa penjaga dan menjatuhkan mortir tersebut sampai membuatnya meledak. What was stopped when I sit no more than 10 years old. Before Chechnya. Every sniper hesitated. Di keesokan harinya, Brandon mendapatkan panggilan dari Miller di sambungan teleponnya. Miller meminta Brandon berkomitmen menyelesaikan tugasnya dan memberitahu saat penyerangan sniper yang menewaskan Rojas dan sniper musuh yang berada di sana adalah saudara Gazakov. Di pagi harinya, Brandon dan Maskov melakukan patroli di jalur rawan. Setelah melakukan patroli, mereka pun kembali ke pos militer dan menyiapkan beberapa ranjau. Maskov merasa para pemberontak lokal akan menyerang pos mereka untuk menyelamatkan rekannya yang tertangkap. Dan benar saja, para pemberontak lokal pun terpantau menuju pos militer di pegunungan Kaukasus. I put glass on the path. There's movement. They're coming. Said, еще одна. Find a hide. Поехали. Mengetahui kelompok pemberontak lokal mulai mendekat, Maskov memerintahkan Brandon dan yang lainnya bersiap di tempat persembunyian mereka masing-masing untuk menyergapnya. Setelah menunggu beberapa lama, salah satu anggota Maskov yang berada di menara pengawas menjadi sasaran sniper misterius. Brandon pun mencari keberadaan sniper tersebut dan berhasil melumpuhkannya. Para pemberontak yang lain pun terus menyerang Maskov dan berhasil melumpuhkan tim yang Maskov pimpin. Selain itu, keberadaan Brandon pun diketahui dan diserang dengan RPG, namun Brandon berhasil menyelamatkan diri dari serangan tersebut. Di saat para pemberontak berhasil masuk ke pos penjagaan, mereka pun melepaskan rekannya yang tertangkap oleh Maskov. Dan Maskov pun berhasil tertangkap oleh mereka karena mengepung tempat tersebut. Para pemberontak pun membawa Maskov keluar pos penjagaan dan hendak memenggal kepalanya. Namun aksi itu dapat digagalkan oleh Brandon yang telah membidik mereka. Selain itu, Brandon pun menembak Sajid karena melihatnya bersama kelompok pemberontak tersebut. Setelah melumpuhkan penyerangan para pemberontak dan menyelamatkan Maskov, Brandon sempat berpikir sejak kapan Sajid mengkhianati dan bergabung bersama kelompok pemberontak itu.
Di misi berikutnya, Brandon diperintahkan Miller bertemu seseorang yang bernama Mother Side. Misi itu akan mengantarkan Brandon bertemu langsung dengan Gazakov dengan perjanjian mengantarkan abu dari saudara Gazakov yang tewas. Di saat Brandon dan Mother Side sampai di sebuah bukit, beberapa penjaga pemberontak lokal menghadang mereka. Di saat Mother Side menyerahkan sebuah kotak yang berisi abu saudara Gazakov, Brandon memintanya untuk bertanya bagaimana kelompok mereka dapat menemukan persembunyian para sniper marinir dengan mudah. Pada saat itu, Gazakov pun muncul dan mengancam Brandon agar segera pergi dari sana. Namun Brandon melihat ada yang janggal dari salah satu anggota Gazakov, di mana Brandon melihatnya menggunakan sebuah perangkat, tak lain sebuah pemancar sinyal yang mengirimkan koordinat para sniper. Di sisi lain, pimpinan Brandon memantau keberadaannya dengan pesawat pengintai dan melepaskan sebuah roket ke tempat itu. Put your hands up. I'm not giving our box. I'm waiting. Who gave him the coordinates of the sniper team? This is an insult. You visa? Now go. I'll kill He could you. have made those shots without coordinates. Ask him how he got them. South American. Take him out. Setelah pertemuan Brandon dan Gazakov, kita akan dibawa ke tempat misi sebelumnya yang berada di Georgia. Di sana kita akan melihat Brandon, Mother Side, Slater, dan Kolonel Babayev sedang berkumpul. Ternyata Slater menanyakan informasi apa saja yang didapat oleh Brandon. Brandon pun memberitahu Slater bahwa pesawat pengintai telah diretas oleh kelompok Gazakov. Namun Slater membantah dan tidak mempercayai Brandon. Di sisi lain, saat perbincangan berlangsung, pimpinan Brandon menghubungi Slater dan menanyakan Brandon. Brandon pun memberitahu informasi kepada kolonel, namun itu pun sia-sia. Brandon merasa tidak ada yang mempercayainya perihal peretasan tersebut. Don't you think? You think Gazakov... This is Zeus. Are we secure? Had an unsanctioned, unauthorized meet with me. Yes, sir. I can put you in a desk in bumfuck Egypt. They don't have the brain power or the hardware to mirror our drone network. You stick to the missions. I'll handle the... Di keesokan harinya, Brandon kembali ke Bantumi dan bertemu dengan Carvantes. Di sana, Brandon menanyakan keberadaan Barnes dan Aungs. Carvantes pun memberitahu bahwa mereka sedang melakukan pengintaian. Brandon pun meminta Carvantes untuk mengantarnya karena itu hanya jebakan yang dilakukan Gazakov. Zone 900. Next scheduled check-in is 14. AWOL on us, brother. They put me on ice for a bit. We gotta find them. They're gonna be used for target practice. Berlanjut ke daerah Kutaisi, Georgia. Di sana kita akan melihat Gazakov dan pasukannya tengah mengintai daerah tersebut. Selain itu, para sniper marinir telah bersiap di persembunyiannya masing-masing. Di saat Gazakov berada di persembunyiannya, anggota dari kelompok Gazakov mencari titik keberadaan para sniper marinir dengan alat peretas mereka. Gazakov pun memancing pergerakan para sniper dengan menyerang pasukan Georgia yang melintas di tempat itu. Tak berselang lama, Aungs pun tertembak oleh Gazakov. Di sisi lain, Brandon pun menemui Miller dan meminta mereka untuk melepas rompi yang dipasangi GPS agar keberadaan mereka tidak terbaca oleh Gazakov. Shots fired. Troops have contact. Where the hell is that? جيش جورجيان طريق مكسر على الساعة 10. Fuck, neither can I. فريق الجنوس 500 متر على سعة. Take it off. What? Our GPS. Suicide is the Zeus. Take off your vest. GPS. Setelah Brandon memberitahu untuk melepaskan rompi yang terpasang GPS, mereka langsung mengapung tempat yang dicurigai Gazakov berada di sana. Namun saat mereka memeriksa tempat tersebut, Gazakov pun telah pergi. Kemudian kita akan melihat Slater bersama Kolonel Babayev. Brandon pun kembali menjelaskan peretasan yang dilakukan Gazakov. Namun Slater masih tidak mempercayainya. Saat Slater meminta Miller untuk bertindak terhadap yang disampaikan Brandon, Miller pun membenarkan apa yang disampaikan Brandon memang benar terjadi. Hacked our network. Enough about the drones, Brandon. The Colonel is a good friend. I can't... This is your problem, Major. No, it is.
Keesokan harinya kita akan melihat Miller dan timnya tengah menyiapkan perlengkapan mereka. Di saat menyiapkan semua perlengkapan, kolonel pun datang dan menanyakan perihal yang terjadi kepada Miller. Miller pun menjelaskannya dan memberitahu kolonel bahwa yang dikatakan Brandon memang benar terjadi. Just west of here. We humped in, set up. Gunny's drone story was out then. GPS was completely compromised. Shut down GPS. Are we clear? Carry on, Marines. Kembali ke Bantumi, kita akan melihat para sniper dan pimpinan lainnya sedang mengatur rencana. Dari informasi yang mereka terima, kelompok Gazakov akan bergerak ke beberapa titik. Selain itu, Slater pun menyampaikan akan membantu para sniper dengan pesawat pengintai. Namun Miller sempat tidak menyetujuinya karena akan membahayakan keadaan para sniper. Slater pun membantah yang disampaikan Miller. Ternyata saat mereka mengatur rencana, Gazakov dan pasukannya telah meretas percakapan mereka. Dan informasi yang diterima para sniper hanya jebakan yang dilakukan Gazakov. Restaurants, big tourist attractions. In the Kobaleti area as of now. They are aware. And 100% sure too late. Point taken, Major. Setelah mendapatkan segala informasi yang akan mencegah pergerakan pasukan Gazakov, Miller pun bergegas berangkat beserta tim sniper menuju Kobuleti. Namun saat di perjalanan, Brandon memberikan gambaran pergerakan kelompok Gazakov kepada Miller, bahwa informasi yang Miller terima dari pesawat pengintai hanya sebuah jebakan agar pasukan Georgia dan sniper berfokus ke daerah Kobuleti dengan meninggalkan lokasi Bantumi yang semakin rentan pengamanannya. Miller pun meminta truk yang membawa mereka kembali ke Bantumi, dan benar saja, Gazakov dan kelompoknya telah mengepung lokasi Bantumi. Station vulnerable to attack. It's a head fake, sir. Saat Miller dan para sniper di perjalanan menuju lokasi Bantumi, kita akan melihat Gazakov dan kelompoknya tengah menyerang lokasi tersebut. Di sisi lain, Slater pun baru menyadari bahwa pesawat mengintainya benar-benar diretas. Di saat kelompok Gazakov terus menyerang lokasi Bantumi, para sniper pun tiba di sana dan melumpuhkan para pemberontak. Gazakov yang kehilangan pemindainya pun mulai sulit mencari keberadaan para sniper. Namun, Gazakov berhasil menembak Carvantes yang mengintai bersama Brandon. Brandon pun berusaha mencari keberadaan Gazakov, namun tertutup oleh semak-semak. Di saat Gazakov mencari titik bidik Brandon, Brandon melihat kilatan cahaya dari teropong Gazakov. Tak menunggu lama, Brandon pun melepaskan tembakan dan berhasil melumpuhkan Gazakov. Setelah berhasil melumpuhkan Gazakov dan memukul mundur kelompoknya, Miller dan timnya pun merasakan libur panjang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.